Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan saya sendiri Ria Rizky dengan NIM G1D1 22185. Dengan saya Pici Afranita dengan NIM G1D1 22107. Dengan saya Nia Kurniati dengan NIM G1D1 22177. Dan saya Catherine Salsabila dengan NIM G1D1 22123. Baiklah, kali ini kami akan mewawancarai 4 orang untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan kami. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Salsabila dengan NIM G1D1 22123. Jadi di sini saya bersama masyarakat sekitar saya yaitu Ibu Isma. Saya ingin mewawancarainya mengenai pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya Ibu Isma boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Isma, pedagang warung manisan. Ibu berumur berapa tahun? 40 tahun. Nah, di sini adalah Ibu Isma ya sebagai pedagang warung manisan. Nah, Ibu Isma, di sini saya ingin bertanya nih. Menurut Ibu Isma, apakah pendidikan kewarganegaraan itu masih penting? Ya, penting. Boleh dijelaskan mengapa hal tersebut penting? Karena kalau kita tidak bersifat kewarganegaraan antara masyarakat, manusia yang satu dengan yang lain, pasti akan berpecah belah. Jadi terjadinya pertikaian-pertikaian kalau tidak ada rasa kewarganegaraan. Berarti penting karena jika tidak diajarkan akan terjadi pertikaian. Ya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, tidak adanya rasa toleransi lagi kalau tidak ada rasa sikap kewarganegaraan. Nah, jadi dapat disimpulkan menurut Ibu Isma, pendidikan kewarganegaraan itu sangat penting karena jika tidak diterapkan maka akan terjadi pertikaian. Betul, seperti itu ya? Ya, kira-kira seperti itu. Bukan hanya saya, pokoknya warga antara yang satu dengan yang lain, misalnya tidak ada lagi rasa hormat menghormati, misalnya tidak ada rasa lagi, pokoknya tidak ada rasa saling menghormati. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini saya sedang bersama narasumber kedua. Perkenalkan, nama saya Ria Rizky dengan NIM G1D1 22185. Saat ini saya sedang bersama Dr. Sumirah MPD selaku dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarifudin Jambi. Oke, Bu. Selamat siang, Bu. Siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Ya, perkenalkan, saya adalah Dr. Sumirah MPD selaku dosen di Universitas Islam Negeri Sultan Syarifudin Jambi, dan kebetulan saya mengajar di manajemen pendidikan Islam. Adapun saya di samping mengajar S1 juga mengajar di S2 di Pascasarjana di Universitas Negeri Islam Sultan Syarifudin Jambi. Oke, Bu. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu tentang perkuliahan saya mengenai kewarganegaraan, Bu. Ya. Nah, pertanyaan saya di sini adalah seperti yang kita ketahui kan banyak, Bu, materi tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, menurut Ibu, materi apa saja yang bagus diajarkan kepada mahasiswa saat ini, Bu? Nah, untuk materi memang banyak sekali ya, karena untuk mata kuliah kewarganegaraan itu luas ya, tapi kita lebih menekankan kepada kehidupan kita sebagai warga negara, khususnya masyarakat berbangsa dan bernegara ya. Mengapa alasannya kita harus itu? Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita harus berkontribusi atau dapat menerapkan bagaimana kita berjiwa sosial yang tinggi terhadap masyarakat setempat, khususnya tempat tinggal kita. Begitu juga kita harus mencintai rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara kita.
Begitu ya Bu. Iya. Nah berarti mata pelajaran yang harus dipelajari adalah mengenai cinta tanah air. Iya, ya, Miss. khususnya tentang peningkatan apa namanya hubungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan jangan lupa kita harus berpedoman atau berdasarkan Pancasila. Nah, mengapa Ibu memilih materi itu sebagai materi yang harus dipelajari, Bu? Karena kita memang tidak terlepas ya, seperti kita ketahui bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita berpedoman Pancasila. Ya, Iya, Bu. seperti mungkin dari awal dari dasar hingga perguruan tinggi bahwa mata kuliah kewarganegaraan itu selalu diajarkan sehingga rasa cinta nasionalismenya akan tumbuh selalu pada kita selaku mahasiswa yang baru. Iya. Itu pun dengan harapan agar mahasiswa tersebut memiliki rasa cinta tanah air Iya, ya, Bu. benar sekali. Iya, begitu. Iya. Nah, terima kasih ya, Bu. Saya Oke. rasa jawaban Ibu sangat baik. Iya. Terima kasih. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati dengan NIM G1G1222177. Di sini saya berada di toko Chania, Pal 7, Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru. Di sini saya akan mewawancarai Kakak Nabila. Nah, di sini saya akan menanyakan, menurut Kakak, berapa lama lagi kita akan eksis? NKRI itu akan eksis. Menurut saya mungkin beberapa tahun lagi. Alasannya kenapa harus beberapa tahun lagi? Mungkin ada perubahan teknologi dan globalisasi, dan anak muda masa mendatang mungkin akan merubah NKRI kita. Berarti menurut kakak hanya itu? Baiklah, terima kasih kak sudah menjawab pertanyaan saya. Perkenalkan, nama saya Ciatanita dari kelas 1A, ingin mewawancarai abang. Sebelumnya, boleh tahu nama abang? Nama saya Dimas Adel Putra. Saya mahasiswa dari UNJAM. Kami ingin mewawancari abang mengenai tentang kewarganegaraan. Pertanyaannya, pernahkah abang berpikir berapa lama lagi NKRI akan eksis? Ya, saya pernah berpikir kapan NKRI akan eksis. Mungkin beberapa puluh tahun akan datang. Karena mereka kondisi Indonesia sekarang ini masih dalam keadaan Indonesia dalam kategori negara berkembang. Dan kapan waktu Indonesia akan eksis? Mungkin sekitaran 2035 atau 2040-an ke atas. Sebab kenapa tidak bisa dalam waktu dekat? Karena Indonesia kategori negara berkembang yang masih banyak perlu diperbaiki dalam manajerial Indonesia ini. Baik itu dari segi ekonomi, dari segi infrastruktur, dari segi SDM-nya apalagi, dan juga banyak hal yang harus diperbaiki. Mengapa abang berasumsi tahun tersebut bisa eksis? Ya, karena di Indonesia sekarang ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan perlu dikoreksi. Contohnya saja dari segi pendidikan. Dari segi pendidikan saja Indonesia belum matang dalam manajemen pendidikan Indonesia. Dari kurikulumnya aja sudah banyak gonta-ganti, dari KTSP ke kurikulum K13, K13 revisi. Itu contoh kecilnya saja. Contoh yang lainnya dalam segi pemanfaatan sumber daya alamnya. Indonesia berlimpah luas sumber daya alam, tetapi Indonesia masih mengimpor dari negara lain. Kenapa tidak Indonesia memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki sendiri? Harusnya kalau kita mencontoh dari negara maju seperti Rusia, negara yang ada di yang lainnya, mereka punya sumber daya alam yang besar dan mereka bahkan bisa mengekspor ke luar negeri. Indonesia juga mengekspor tapi tidak dalam skala yang besar, sehingga itu juga harus diperbaiki, salah satu contohnya. Terus lanjut lagi, mengapa saya menyebutkan tahun tersebut? Karena di Indonesia sendiri ya, dalam kategori hukum. Terima kasih bang, mungkin itu saja ya bang. Terima kasih. Itu terakhir ya. Ya. Terima kasih
Bang, mungkin itu saja yang bisa kami wawancarai dan terima kasih Bang. Ya sama-sama. Sama. Terima saya. Iya sama-sama. Udah, aku loh itu kan belajar tidak, aku gitu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bang, itulah yang kami wawancarai kepada Bang dan terima kasih Bang. Iya sama-sama. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat, hukum-hukum yang dibuat itu, pasal-pasal yang dibuat itu malah tidak terlalu tepat sasaran terhadap negara kita. Hukum yang kita buat sekarang ini, yang dibuat oleh pemerintah itu banyak yang pro dan banyak menimbulkan pro dan kontra. Tidak terlalu signifikan berdampak terhadap masyarakatnya, tetapi menguntungkan salah satu pihak saja. Walaupun itu tidak ada terbukti, namun itu sudah menjadi rahasia umum. Dan juga kita lihat pemerintah sekarang dalam menjalankan suatu program itu banyak yang tidak tepat sasaran. Contohnya saja kita sebagai orang kesehatan dalam melakukan kebijakan seperti kebijakan mengenai BPJS yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia, namun di sana kebijakan itu tidak ada untung ataupun sejenis profit yang yang didapatkan oleh pasien yang pemilik BPJS itu, karena dari kebijakannya pun, manajemennya pun itu terlalu simpang siur yang tidak bisa terlalu dipahami oleh setiap orang yang punya BPJS itu sendiri. Ya mungkin itu saja pendapat saya. Terima kasih Bang, itulah yang kami wawancarai kepada Bang dan terima kasih Bang. Iya sama-sama. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum